Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bertema Wali Songoan. Sebelumnya perkenalkan, saya Galuh Purbuati Rukmana sebagai moderator dan ditemani teman saya. Saya Isna Khulaifatus Sania. Baik, di sini kami tidak berdua aja ya. Kami ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama narasumbernya. Saya bacakan CV-nya dulu. Monggo. Beliau adalah Ustadz Muhammad Umar dengan tempat tanggal lahir Temanggung 15 Maret 1985. Kemudian riwayat pendidikan beliau Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Temanggung, lulus pada tahun 1997. Kemudian Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Parakan, lulus tahun 2000. Kemudian Madrasah Aliyah sekaligus Pondok Pesantren Apik Kaliwungu Kendal yang lulus pada tahun 2006. Dilanjutkan kuliah di Universitas Wahid Hasyim jurusan PAI, lulus pada tahun 2012. Kemudian profesi beliau saat ini sebagai wira swasta sekaligus menjadi pengasuh TPQ Tarbiyatul Aulad. Wah, luar biasa sekali narasumber kita. Mungkin bisa bergabung langsung narasumber kita. Monggo Bapak Ustadz Umar. Monggo, silakan Pak. Selamat datang Bapak Ustadz Umar. Selamat datang. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, tanpa halangan apapun. Alhamdulillah. Ini kan kita temanya ngopi, ngobrol pintar Pak. Nah, dengan bertema Kowali Songoan. Nah, ini kan Bapak sebagai narasumber, boleh dong Pak kita minta ilmunya lah Pak, gitu. Tentang Kowali Songoan gitu. Berbicara tentang Wali Songo itu kan masalah sejarah juga. Jadi saya paling tidak ada beberapa referensi kaitan sejarah, karena kita berbicara sejarah nggak bisa langsung ngomong seenaknya kan, nggak bisa. Ya, berkaitan sejarah kan zaman dahulu gitu ya Pak ya, udah terjadi. Alhamdulillah ini ada 2 kitab, ya. Mungkin banyak yang belum tahu, ada ulama-ulama kita yang mengarang ataupun yang menulis tentang sejarah Wali Songo. Yang pertama dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abil Fadl Senauri Tuban. Ini bahasa Arab, cuman isinya judulnya Ahwal Mustamirah fi Hikayatil Auliya il Asrah. Tidak hanya Wali Songo, tapi ini malah 10 ya. 10 Wali Songo. Yang kedua ada Tarikhul Auliya, ini karangan Kiai Haji Bisri Mustafa, abahnya Kiai Haji Mustafa Bisri, atau disebut kita kenal dengan Gusmus. Oke, mungkin itu Pak yang kok ada, ini kan kita temanya Kowali Songoan. Tadi Bapak berbicara tentang ada 10 Wali Songo. Mungkin boleh dong Pak kita tahu kok bisa jadi 10 gitu, gimana Pak? Emang wali itu hanya 9 aja atau ada wali-wali yang lain Pak? Jadi sebenarnya ada perbedaan masalah wali itu berapa. Ini dalam Ahwal Mustamirah dikatakan 10. Ada juga yang 9 memang. Jadi Wali Songo itu sebelum abad ke-14 itu juga sudah ada para wali yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Akan tetapi mulai terorganisir semacam lembaga dakwah itu dimulai dari abad ke-14. Makanya yang dipelopori oleh Sunan Gresik, Sunan Ampel, ada Sunan Kudus dan lain sebagainya, ada Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan sejarah
tentang Wali Songo ada yang mengatakan 10 itu dalam kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Bahkan ini malah banyak sekali wali, cuman ketika nanti ada yang meninggal salah satunya nanti digantikan yang lain. Jadi tetap 9. Tetap 9. Berkelanjutan berarti apa itu Pak? Iya. Soalnya yang kita kenal cuma 9 ya. Iya. Jadi banyak di masyarakat itu pasti yang tahu wali ya cuma 9 gitu ya Pak. Iya. Ini ada, saya bukakan dalam kitab Ahwal Musamirah. Itu kitab tentang Wali Songo juga Pak? Iya, tentang Wali Songo, tentang sejarah mulai dari awal Islam menyebar di bumi Nusantara. Penyebaran Wali Songo itu kan Pak, kan ada 9, kalau Bapak kan ada banyak. Nah yang pertama kali yang mempelopori jadi Wali Songo itu Ya. siapa sih Pak? Yang pertama kali itu adalah dari Maulana Ishaq. Ya. Jadi Maulana Ishaq itu dari Jazirah. Sebentar, dalam kitab ini dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin bin Said Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah itu mempunyai anak Zainul Abidin, dan dari Zainul Abidin itu punya anak Zainul Kubro, punya anak lagi Zainul Husain, mempunyai anak lagi Li Zainul Husain yaitu Mahmud Al-Kubro. Mahmud Al-Kubro mempunyai anak lagi putra Jumadil Kubro. Jumadil Kubro mempunyai 3 anak, 3 putra. Yang pertama Sayyid Maulana Ishaq, Sayyid Ibrahim Al-Asmoro yang lebih dikenal dengan As-Samarqandi, atau kalau di Jawa itu Asmoro Kondi. Dan yang ketiga Sayyidah Asfa. Ini yang menjadi pelopor itu adalah Sayyid Maulana Ishaq. Kemudian datang ke Cempang. Kalau dulu Cempang, kalau sekarang itu Vietnam. Jadi dulu di Vietnam itu ada semacam kerajaan Islam. Cempang. Ini berkaitan dengan asal ya. Sebelumnya kan ada mulai menyebar itu dari abad ke-7 Masehi Pak? ya. Kemudian ada di mana itu ditemukan sebuah makam Fatimah, ya, Fatimah binti Maimunah. itu kan juga sebelum abad ke-14 Iya. Dari 9 Wali Songo itu yang saya dari SD itu loh Pak, Sunan Kalijogo. iya. Saya penasaran sekali sama Sunan Kalijogo gitu Pak. Bisa dijelasin Pak? Ya. Sunan Kalijogo ya. Iya. Memang orang Jawa pun itu juga lebih kenal ya. Karena mungkin metode ya. Bukan mungkin lagi, memang metode dakwah beliau itu yang memasyarakat sehingga mudah untuk diterima. Jadi model dakwah, metode dakwah yang disampaikan oleh para wali ternyata ada beberapa metode. Yang pertama pendekatan teologis. Di sini dipelopori oleh Maulana Malik Ibrahim atau dan juga Sunan Ampel. Jadi di sini mengajarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keislaman tentang keesaan Tuhan. Ada juga yang secara ilmiah. Mungkin ini yang kelima metode ini juga diajarkan ataupun disampaikan oleh para wali songo.
ada pendekatan teologis, pendekatan ilmiah dengan cara membangun pesantren. Di situ ada para santri yang dulu itu namanya santri diambil dari kata cantrik ya. Cantrik itu selalu mengikuti gurunya kemanapun. Karena santri itu paling beda. Kalau menang ya diam, menang ya bocor, nggak berani apa-apa. Ada juga secara kelembagaan. Kelembagaan ada yang masuk di pemerintahan. Sekarang pemerintahan. Karena apa? Ini memang metode dakwah. Ketika seorang pemimpin sudah dipegang kekuasaannya, maka ketika akan menyebarkan ajaran Islam itu akan mudah. Contohnya presidennya sudah kepegang, insya Allah yang lain mengikuti. Ada yang sosial seperti Sunan Muria, Sunan Derajat, berdakwah pada masyarakat kecil, ke pelosok-pelosok desa. Ada juga yang secara kultural. Nah ini termasuk Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Karena kan tidak gampang dakwah secara seperti ini. Karena kita kenal sekarang itu ada Islam Nusantara. Ini perlu diketahui, bukan aliran baru. Islam Nusantara itu bukan aliran baru, tapi Islam yang ada di Nusantara. Modelnya bagaimana, nanti bisa ditanyakan kembali tentang model dakwahnya Sunan Kalijogo. Seperti ada ketika mau masuk masjid itu harus baca Syahadatain yang kita kenal dengan istilah sekaten. Ada gapuro itu dari ghafuro. Nah, sebab Islam kalau sudah masuk Islam nanti diampuni dosanya. Itu sedikit tentang Sunan Kalijogo. Dakwah lewat wayang. Jadi Wali Songo itu ada tidak hanya melulu ahli agama saja ternyata. Ada yang arsitektur seperti Sunan Kudus, ada yang jiwanya sastra, wali-wali yang lain menciptakan tembang-tembang itu seperti tembang ilir dan lain sebagainya. Ada juga yang tata negara juga ada ahlinya di situ, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus itu kan juga termasuk. Oh, jadi itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri Pak ya? Saling melengkapi gitu. Ada yang ke pemerintahan, ada yang terjun ke masyarakat kecil. Tapi Pak kan tadi kan Bapak jelasin kalau salah satu yang lewat kultur itu kan Sunan Kalijogo. Nah, kalau dulu kan di masyarakat itu kan agamanya masih ada yang Hindu, Buddha, itu punya budaya sendiri-sendiri gitu. Nah, caranya biar pada itu gimana Pak? Jadi dulu zaman Hindu Buddha itu kan masih animisme, dinamisme, percaya dengan semacam dewa-dewa ya. Ada selamatan, ada sesajen, tapi lewat metode yang disampaikan ataupun yang dibawakan oleh Sunan Kalijogo. Jadi di situ tidak merubah budaya, tapi memasukkan sekiranya nanti budaya itu yang tidak menyebabkan kesyirikan, ya udah dibiarkan. Kemudian dimasukkan nilai-nilai keislaman. Jadi tidak langsung alkulturasi gitu. Ya, alkulturasi. Perpaduan antara budaya seperti orang Selamatan yang dulu muja-muja dewa diganti dengan bacaan tahlil, bacaan doa. Seperti hari kematian juga sama. Ngirim gitu ya Pak. Jadi sekarang diisi dengan sedekah, dengan kirim-kirim bacaan dari Al-Qur'an. Dan ini sempat tolak oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel nggak setuju. Kenapa itu Pak? Nah, ini karena nanti khawatir ketika dakwah seperti itu nanti akan menimbulkan kesyirikan ya.
Jadi seperti itu. Kemudian Sunan Kudus yang membilang, Sunan Kudus bilang, enggak, insya Allah nanti ada yang menyempurnakan. Enggak apa-apa. Karena apa? Ketika kita dakwah langsung mensirikan, tentunya orang tidak akan simpati, ya kan? Jadi dakwah itu harus ramah. Bahkan Sunan Kalijogo pun kan ketika dakwah di petani ya beliau seperti petani. Ketika berandalan ya apa namanya? Berarti membaur gitu. Membaur. Makanya sangat apa namanya? Sangat mudah untuk diterima di dalam masyarakat. Bukan langsung sirak enggak. Pada kabur nanti Pak. Ya. Berarti itu ya Pak, metode yang dulu diterapkan sekarang itu apa aja ya Pak? Ya, metode Yang masih sampai sekarang gitu Pak. ini sangat relevan sekali, bahkan sekarang apa yang disampaikan para wali songo itu juga bersumber dari Al-Quran. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara-cara yang hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dan juga nasihat-nasihat yang baik, tidak langsung. Jadi ketika langsung disirikan nanti orang malah lupa. Dan ini banyak ditiru oleh para kiai-kiai di pesantren. Metode dakwah seperti ini tidak langsung mengharamkan, nanti disisipi dari sedikit-sedikit nilai-nilai keislaman. Bahkan ada, kalau nggak salah itu Habib Mundir Al-Musawa, itu dakwah di Papua. Ketika mengajarkan wudhu itu nggak langsung diajarkan ini wudhu seperti ini, enggak. Mereka diajarkan membasuh muka dulu, cuci tangan, membasuh muka, kemudian kaki. Bukan langsung ke wudhunya, tapi sedikit. Kemudian budaya wayang. Makanya wayang itu kan bentuknya tidak seperti manusia, gepeng. Karena dalam fikih itu ketika menggambar sosok manusia itu kan diharamkan. Itu diharamkan. Itu menunjukkan bahwa para wali itu orang yang alim, bukan hanya sufi saja alim. Karena menurut kalau seperti model wayang seperti ini nggak apa-apa. Dan itu cerita-ceritanya juga dirubah, yang tadinya seperti dewa-dewa kemudian disisipi dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa disampaikan lagi. Berarti semua wali songo itu kenapa kok di Jawa aja Pak? Enggak sebenarnya enggak di luar Jawa. Sebenarnya ada yang juga dari Sumatera, Kapasai kan. Ada, cuma mengumpulnya dulu kan Nusantara. Bahasanya kan Majapahit. Itu kan tidak meliputi Indonesia saja, Singapura, Malaysia, bahkan Thailand juga semua di bawah kerajaan Majapahit. Dan itu memang kebanyakan wali itu memang ada di pusatnya itu ada di Jawa. Semacam sekarang ya Jawa ibu kota itu berada di Jakarta, pusat pemerintahan, kemudian untuk bermusyawarah itu dipusatkan memang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi zaman sekarang itu ya Pak, rata-rata orang itu kan kalau udah modern tuh banyak yang nggak tahu wayang. Kalau dulu kan masih ada ya Pak, kayak kesenian di desa gitu kan. Sekarang udah mainnya udah HP nih Pak. Meninggalkan budayanya gitu ya. Iya, itu memang apakah sudah zamannya atau bagaimana sekarang anak sibuk main game online. Bahkan ini yang sangat disayangkan, ada juga kalangan akademisi malah yang memprotes wali songo itu hanya mitos. Itu kan suul adab, kalau pesantren itu suul adab. Itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang pintar, yang punya gelar sarjana atau apa, itu bahkan mengomentari bahwa wali songo itu adalah mitos. Alhamdulillah ada beberapa sejarawan
salah satunya adalah Kiai Haji Agus Sunyoto dari PBNU, itu yang menulis tentang sejarah Wali Songo sebagai fakta sejarah, tidak hanya sebagai mitos. Itu. Bahkan ada yang di Temanggung, ini juga murid Sunan Kalijogo dan Kudus, Ki Ageng Makukuhan. Oh, Makukuhan yang di Ya, ada yang di Gunung Sumbing, ada yang di Kedu. Nah, itu juga muridnya Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Makanya kemudian dibekali dengan bibit padi, tapi nggak cocok. Kemudian ada bibit satu lagi ditanam, kemudian diremas-remas ini. Kenapa saya dibawakan bibit ini oleh Sunan Kudus? Ternyata itu adalah ketika beliau sakit, kemudian mengatakan diremas-remas, kemudian diapakan gitu, sembuh sakitnya. Oh, itu tomboku. Itu ada yang versi mengatakan tembakau itu dari tomboku. Oh, Itu ya baru tahu. Itu versi yang ada di Temanggung. Kalau yang lain beda lagi. Kalau Arab ya tambak, kalau Inggris apa itu tobacco atau apa itu. Ya. Oke Pak, ini kan berhubung waktunya udah berapa menit ini? Oh, udah 20 menit Pak. Ini kan podcast Pak, jadi ini sebentar aja, nanti yang nonton tidak pada bosen. Mungkin bisa dilanjut lagi gitu Pak. Dari kan katanya dari sedikit demi sedikit Pak. Gitu. Nanti kalau kebanyakan malah pada pusing Pak. Oke, mungkin sebelum penutupan Bapak bisa memberikan closing statement atau kesimpulannya. Ya, dengan kita mempelajari sejarah, karena sejarah itu juga sangat penting untuk kita. Lewat dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para wali songo, tentunya yang bisa kita ambil, mereka itu ketika berdakwah tidak